pada momen ini dan kita bisa diterima dari kita saat ini insya Allah bisa berkata pendapat tentang pekat atau yang lainnya untuk berkondisi ke depannya insya Allah bisa kita bersama-sama kita ini ada beberapa agama yang ada di Indonesia, alhamdulillah ada di lengkap miniaturnya Indonesia barangkali ada di rumah masalah agamanya. Jadi alhamdulillah ini cukup rentan ya, terjadinya gesekan yang menimbulkan masalah. Tapi alhamdulillah berkat kepiawaian dari tokoh-tokoh agama ini Pak, saya perlu saya perkenalkan kepada Bapak. Beliau ini ya rasanya tak asing lagi, ketua MUI kita dan penasehat juga dari anggota Forum Perubahan Agama. Beliau Haji Muhammad, sekretaris FOB. Kalau beliau dari Katolik, Suasana SPD. Yang beliau adalah dari agama Hindu, dari keluarganya Sionin, itu Sionin. Kebetulan ada dua lagi menurut saya dari Sionin, haknya sudah alhamdulillah sudah lumayan penuh terjadi sesuatu hal yang cukup apakah kita mengecewakan alhamdulillah masih bisa segala kegiatan yang sifatnya negatif. Saya percayakan kepada beliau ini. Kalau jemaatnya Kristiani nanti Kristen ya beliau, ya Buddha, Hindunya beliau, ya Katoliknya beliau, Islamnya kita percaya. Jadi sungguh perlu itu kami juga minta bimbingan juga dengan Pak Kapolres. Apa yang bisa kami lakukan supaya rumah ini lebih kondusif, hal-hal mana yang bisa kami bantu untuk rumah ini kondusif. Inilah sebagai pengantar dari kami. Inilah tujuan kami berkunjung ataupun mendatangi tempat kerja Bapak ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati demikian. Kami rasa nanti akan ditambah oleh kawan-kawan ini. Pengantar dari kami cukup demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambahkan dari Bapak Pak. Jadi sekedar informasi bahwa dulunya saya banyak oleh jadi karena sudah satu periode ayah saya mengajarkan kalau makan itu sedang enak-enaknya harus berbaik jangan diteruskan nanti tidak enak lagi. Jadi saya rasa sedang enak-enaknya mimpin FKUB cukuplah satu periode, jangan diteruskan lagi nanti tidak enak lagi. Maka terjadi kebahagiaan. Jadi begini Pak, kemarin kita diskusi dengan teman-teman tokoh lintas agama, ternyata kita punya kerisauan bersama. Kerisauan kita terhadap generasi muda kita. Apalagi yang kita banggakan kalau tidak ada yang tersisa dari generasi muda kita. Jadi generasi muda kita mulai mabuk dengan narkobanya, kemudian pornografinya, porno aksinya, apalagi kasus yang di KPP kemarin Pak, ya, itu membuat kita menghapus dada itu. Ya anak SMP kok bisa dengan video mesinnya, apalagi kasus terbaru di Jawa Barat ini yang anak remaja memperkosa anak sekolah juga. Ini merisaukan kita dan juga masalah perjudian. Hari ini kita risau dengan anak-anak kita lebih lama di warnetnya ketimbang di rumahnya dan di sekolah bersama gurunya. Bahkan banyak warnet-warnet ini yang buka 24 jam. Kapan lagi dia dapat nilai-nilai yang baik kan gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan kita juga kebetulan ini gayung bersambut ini. Kita juga baca di media Pak Kapolres nampaknya sedang intensif dan intens sekali ingin memberantas minuman keras ini peredarannya. Nah, itu juga menjadi kerisauan kita bersama Pak. Jadi kita kemarin rapat, dari situ lahirlah sebuah kebulatan tekad kita yang kita terjemahkan dalam sebuah deklarasi kebulatan tekad mendukung pemerintah dan juga aparatur hukum Pak. Ya, untuk jangan ragu-ragu dalam memberantas penyakit masyarakat ini karena semua agama menentang. Tidak ada agama di antara kita ini yang menghalalkan prostitusi,
yang menghalalkan judi dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak, kami ingin menyerahkan deklarasi kami Pak sebagai suplemen vitamin lah kepada Bapak gitu, bahwa kami ikut mendukung dan mendoakan Bapak yang ini untuk terus maju Pak, menyelamatkan generasi muda kita. Silakan Pak Ketua diserahkan. Tambahan Pak Kapolres, kita tidak ingin ada umat ini nanti yang berselindung atas nama agama untuk melakukan hal ini. Contohnya misalnya di agama kami ini dibolehkan. Di ruang Kapolres sudah punya alat. Ini semua tokoh agama ada. Nah, gitu. Ada senjata. Ada senjata itu. Ya. Diberi senjata. Nanti kan ada yang berselindung gitu Pak. Di agama kami ini boleh gitu ya. Nah, jadi seluruh tokoh-tokoh agama yang ada di kota rumah ini yang berkumpul dalam DKUD sudah sepakat menyatakan itu musuh kita. Tidak ada agama yang sebenarnya. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Silakan teman-teman, mungkin jika ada yang ingin ditambahkan. Jika ada menambah silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kerukunan antar umat beragama dan bagi lintas agama. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi dan tegak bulat dari kami lintas agama bersepakat untuk memberantas daripada penyakit-penyakit masyarakat. Tetapi yang paling mencolok saat ini Pak Kapolres adalah internet yang sampai dalam setiap gang mungkin ada 2. Kami mengharapkan tolong diterapkan izinnya ini karena sangat meresahkan anak-anak, bahkan prasekolah yang masih TK PAUD sudah berani minta uang 1.000 dari hukum untuk main di sana. Jadi tolong Pak, kita dan juga masyarakat sekeliling kita sudah juga menyampaikan kepada kita sebagai yang dituakan di lingkungan kita masing-masing bahwa kehadiran internet di gang-gang, di rumah-rumah penduduk sudah sangat meresahkan karena sampai 24 jam. Jadi kalaulah memang sebagian membutuhkan untuk dunia pendidikan, kami kira adalah tempatnya khusus. Mungkin tidak sebagian warga masyarakat itu yang memiliki internet. Kalau memang itu tujuannya, mohon diberikan suatu gambaran kira-kira di mana letak yang tempat strategis kalau memang itu untuk dunia pendidikan. Tetapi yang sudah merambah ke lingkungan masyarakat ini sudah sangat meresahkan. Oleh karena itu kami mohon petunjuk Bapak untuk saling mengamankan ini, karena itulah kebutuhan masa depan bangsa kita. Terima kasih. Pastor ya. Kalau di gereja Katolik pimpinan pastor Pak Kapolres ya. Dan kalau kami yang biasa sehari-hari untuk dituju di FKUD, saya wakil ketua di dalam kepengurusan ini. Karena masa-masa ini hari raya kami, beliau sedang pelayanan ada di Bagansi Api-Api. Jadi gitu. Jadi berkaitan ini kita memang sangat konsen karena indikator-indikator yang menunjukkan keresahan kita kan sudah juga banyak, cukup banyak gitu. Indikator antara lain seperti yang Pak Lukman tadi juga kita kan makin menjumpai juga istilahnya angka perkawinan di usia muda itu kan makin tinggi. Termasuk juga sebenarnya kalau kita baca di Kementerian Agama itu usia 17 sampai 19 sekalipun secara hukum sudah, tapi kan kategorinya usia muda kan gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau kita telusuri dan mengapa kan usia muda sudah dalam pernikahan kan gitu. Ya, artinya dari indikator itu. Lalu yang di tingkat pendidikan, karena saya juga berkecimpung di pendidikan itu, ya prestasi anak kan makin menurun juga, makin menurun. Lalu game online itu yang memang warnet dalam rangka mendukung sebenarnya fungsi hakikinya, tetapi seringkali kan menjadi juga sekarang menjadi buka yang 24 jam. Kadang-kadang kita bangun pagi kok baru keluar dari warnet, ya kan gitu, seringkali sampai subuh juga kan. Nah, kadang-kadang pagi itu pas kita berangkat mereka baru keluar dari warnet juga, sekalipun mereka ya mungkin ya yang sekolah atau kadang-kadang tidak mandi juga, ada juga yang kejadian begitu. Ya, itu kondisi-kondisi itu. Sehingga memang ya kita
lintas agama ini apa yang ingin kita bisa buat berkaitan dengan kondisi masyarakat yang rasa ini begitu kan, kita ingin membentengin. Maka suatu saat itu juga kita ingin langsung dalam suatu karya-karya juga, misalnya juga sosialisasi pada orang muda, generasi muda, pandangan-pandangan menurut masing-masing agama kan, membentengin kan gitu. Selain memang ya tentu kita di masing-masing keagamaan kita membangun keluarga yang paling pokok itu, tetapi kan lingkungan ini yang juga cukup punya pengaruh kan Pak gitu. Betapapun kita membentengi sekuat, tetapi seringkali namanya lingkungan juga kalau tidak juga kita sedikit bangun juga, pengaruh itu juga punya andil besar kan gitu. Jadi intinya memang apa yang menjadi deklarasi kita itu berangkat dari sebuah keprihatinan. Apalagi kita lihat juga makin banyak juga hiburan-hiburan ini kan Pak gitu. Pusat-pusat hiburan kan rasanya 2 tahun nih kan gitu. Ya langsung aja masuk ya. Jadi begitu. Itu intinya yang kami risaukan memang ya apa, makin ya selaku memang fungsinya karaoke keluarga, tetapi rasanya makin banyak gitu. Kok berbeda dengan masa-masa lampau kan gitu. Itu salah satu ya menjadi tempat juga untuk menjadi diri sendiri, terus keluarga itu yang paling utama. Ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Baru awal. Sehubungan dengan apa kita Pak? Sehubungan dengan deklarasi kita kemarin kelanjutan. Ya, kami dari mewakili Makuda ya merupakan suatu himbauan moral kepada umat dan masyarakat supaya ya menjauhi hal-hal yang maksiat berbentuk batil, ya, supaya daerah kita lebih kondusif, menjauhi narkoba dan segala yang Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah mendatangi kantor kami ini. Walaupun kami sendiri belum sempat mungkin jalan satu persatu berkunjung ke tempat Bapak karena kesibukan kita juga Pak. Saya bolak-balik sering ke Pekanbaru dan kegiatan-kegiatan yang lain. Mohon maaf saya terima di sini karena hari ini ada beberapa kegiatan juga. Staf saya sedang rapat di ruang rapat. Sore itu mau terima di ruang rapat tadi biar lebih enak duduknya kan. Ada kegiatan terus. Hari ini juga saya akan mengumpulkan ada beberapa kelurahan yang ada di rumah ini yang anak-anaknya banyak terindikasi mencium lem gitu. Lem gitu. Jadi Bumi Ayu ya Bumi Ayu ada beberapa kelurahan saya undang sini termasuk orang tuanya. Karena apa kita undang mereka? Ini sudah makin berkembang, anak-anak kita ini tidak terkendali. Karena lem ini sebenarnya tidak gitu apa namanya, tidak ada masuk di dalam undang-undang. Makanya mereka sering protes kepada polisi, kenapa anak saya ngelem terus tidak ditahan, tidak ditindak. Makanya harus saya jelaskan sama mereka bahwa itu tidak masuk dalam undang-undang. Itu hanya pengawasan dari orang tua untuk membina mereka. Hari ini juga nanti jam 2 akan kita kumpulkan beberapa, ada 3 kelurahan itu yang termasuk tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ini ada hubungan dengan ini berarti kan? Ya. Kemudian sudah diterangkan kemudian saya informasikan bahwa masalah pekat ini sebenarnya bukan masalah polisi, ya bukan masalah yang terjadi di polisi, tapi harusnya pemerintah daerah juga ikut mendukung. Karena ini termasuk di dalam peraturan daerah sebenarnya. Perda. Iya, di dalam perda termasuk minuman keras, perizinan yang ada, kemudian mungkin lokalisasi tempat hiburan, itu domain mereka sebenarnya. Tapi kita polisi siap membantu untuk menegakkan peraturan daerah yang ada. Saya sendiri sudah berkoordinasi, mudah-mudahan nanti Kasat Pol PP yang baru kan sudah sering komunikasi dengan saya. Yang pertama masalah tempat hiburan, saya sudah sampaikan sama mereka, coba kalau tempat hiburan ini tutupnya sesuai aturan, karena ini harusnya mereka yang menegakkan, polisi itu di belakang mereka yang menegakkan peraturan daerah, kan bukan polisi yang negara. Kalau polisi menegakkan itu peraturan negara, jadi polisi ikut membantu.
ada beberapa tempat hiburan malam sini kita yang kira-kira mungkin tutupnya sudah sampai larut, itu yang harus kita ya. Kemudian masalah-masalah lain seperti tempat permainan anak-anak, izinnya juga dari pemerintah daerah yang harusnya ini ada batasan-batasan tentang jam tutupnya. Mungkin di situ juga ada batas-batasan siapa yang bisa masuk. Sebenarnya di dalam izin harusnya ada umur berapa yang harus bisa masuk ke dalam game ataupun internet yang ada di situ. Nah, yang menegakkan ini siapa itu lah. Jadi kita harus bersama-sama ini. Saya dengan Satpol PP, kalau dalam penegak peraturan daerah Satpol PP bisa nanti bekerja sama untuk menegakkan itu. Tapi secara sendiri-sendiri sudah kita lakukan di kepolisian, mulai dari narkoba. Kita di sini tidak henti-hentinya memberantas, Pak. Asal ada informasi yang masuk, anggota juga di lapangan juga ikut bergerak untuk menangkap para pelaku. Karena indikasi yang hidup ini cukup besar, yang banyak masuk dari luar itu ya sabu-sabu, kemudian ekstasi. Ya, nah peredarannya ini jelas-jelas nanti kan mungkin di tempat-tempat tertentu, Pak. Saya tidak menuduh tempat-tempat mana ya, mungkin tempat-tempat tertentu yang tempat peredaran ini. Dan di sini juga ada yang satu jalan yang kira-kira di situ biasanya tempat transaksi, dan kita sudah sering kemarin nangkap juga sampai kapten kapal kita tangkap yang bawa sabu. Ada berapa gram itu kita berhasil nangkap, itu kapten kapal. Tapi alhamdulillah proses sudah berjalan. Masalah perjudian itu pun kita tidak henti-hentinya. Terutama yang paling meresahkan kan poker. Poker ini ya sekarang ini sudah semakin hebat cara-caranya. Kalau dulu kan pakai kertas, kertas. Sekarang sudah handphone. Jadi barang buktinya pun harus dapat handphone ini. Kalau dia cepat menghapus SMS dari orang, ya terhapus sudah barang buktinya. Jadi ya mudah-mudahan lah segala jenis pekat itu kita terus berantas. Kemudian masalah lokalisasi pun yang sering muncul seperti di bundaran, dari Polsek dan Polres sering operasi kan, di daerah bundaran yang dulu bekas lokalisasi, tapi sering tumbuh gitu, karena di sini kan daerah perlintasan untuk para pekerja seperti sopir-sopir truk, dia pun cari tempat mengadu ya pasti kesana. Jadi sulitnya memang di situ. Begitu kita operasi hari ini, besok muncul lagi, operasi besok muncul lagi, besoknya lagi ya. Tapi kita tidak hentinya dengan Camat Dumai Timur dia aktif. Kemarin juga 2 minggu yang lalu juga operasi dia aktif dengan Polsek Dumai Timur karena wilayahnya. Kemudian masalah game online, game online internet itu, ini tergantung izin sebenarnya. Kalau dari izinnya pemerintah daerah nih. Kalau dari pemerintah daerah kira-kira bisa membatasi di mana-mana tempat-tempatnya, itu bagus. Harus ada lokalisasi gitu oh ini di sini sudah banyak, stop izin. Di sini udah banyak, jadi cukup satu, stop izin kayak gitu. Tapi namanya untuk menumbuhkan pendapatan daerah, pendapatan juga masyarakat, mungkin dari kita sendiri tidak bisa membatasi yang gitu-gitu. Harusnya ya bisa lah. Mungkin nanti bapak dari forum komunikasi umat beragama ini bisa juga ketemu Pak Wali menyampaikan permasalahan ini. Jadi maka dalam deklarasi ini bersama kemarin meminta Pak Wali ikut mengetahui. Jadi makanya kita kemarin deklarasi ini bersama beliau dan beliau menunjukkan dukungan kepada arah ini. Jadi kami sebagai tidak lanjutnya setelah bersama-sama menandatangani dengan beliau ini, kami ke sini nanti setelah ini kami juga kepada Satpol PP Pak. Ya, sesuai dengan saran Bapak ini
supaya mendorong mereka juga supaya nantinya benar-benar jangan hanya habis di kertas begitu saja, sementara keluhan masyarakat tetap sama kita. Contohnya Pak Pendeta, Pak, itu berulang-ulang ibu-ibu datang mengadu sama kita. Kenapa? Karena anaknya habis waktunya di internet saja. Anak-anak kalau dikasih 1.000 dapat pergi dia, besok kalau tidak dapat nyuri Pak. Iya betul. Itu yang terjadi dan akhirnya makin tinggi ya akhirnya bisa menyelesaikan moral. Jadi untuk hari ini Pak, kami sudah diskusikan dengan Pak Wali, bahkan dari draft ini sudah kita kasihkan, beliau sangat setuju dan beliau mendukung. Maka dalam hal ini kami pikir ini sudah sangat sinergi dengan keinginan Pak Kapolres juga. Nah, kami dari tokoh agama ini istilahnya memberikan dorongan semangat dan doa, ya, agar Bapak betul-betul sungguh-sungguh di sana dan mudah-mudahan itu menjadi satu perjuangan besar kita bersama. Ya, masalah internet ini memang berkembangnya karena gampang apanya. Alatnya sekarang murah, modal 15 juta kita sudah bisa buka internet. Jadi hasilnya juga lumayan kan. Makanya mungkin kita bicarakan juga soal. Tapi ya dilarang juga. Iya kan kita dilarang juga Pak. Mungkin yang kita harapkan Pak satu lagi, penjualan minuman keras selalu terbuka karena di sini jalan juga menjual kedai kecil. Ini nampaknya sangat silau di mana-mana gitu. Cuma jual rokok tapi ada minuman kerasnya. Nah, itu yang kita harapkan Pak dari kepolisian supaya hal yang seperti itu mungkin diingatkan di sini. Kadang-kadang yang kita sebagai umat Muslim, saya paling malu dia jaga kedai jual rokok pakai jilbab tapi ada minuman keras. Tentu semakin mudah minuman keras ini didapat, tentu semakin banyak nanti penggunanya, dan nanti saya yakin itu berhubungan langsung dengan tidak kriminal seperti yang mereka memang kalau yang di gerobak-gerobak ini ada izin, yang ada izin kan ada yang di tempat-tempat juga di tempat hiburan ada juga. Yang mudah-mudahan yang berikutnya tetap bisa kita laksanakan. Minuman keras kalau judi tadi ya, dan yang judi bentuk permainan ini yang saya sudah tanamkan juga orang di situ. Jadi sulitnya pembuktian judi di permainan. Kalau judi ini tambah uang itu bukan undang-undangnya, tapi kalau dia nanti terima uang itu masuk judi. Makanya itu yang sulit kita buktikan. Saya tanam di situ beberapa tempat lah yang ada di sini untuk menyelidiki langsung. Sampai sekarang belum ditemukan bagaimana cara penukar dengan uang. Kalau dibilang dengan tukar dengan barang ada, tapi menukar dengan uang itu belum kita temukan. Entah dia tukar di situ atau masa saya begitu. Memang ketergantungan anak-anak sekarang itu terlalu luar biasa. Sekarang itu anak-anak sekolah pengen pakai BlackBerry, biaya operasional tinggi tiap bulan keluarin 100.000 untuk pulsanya untuk menghidupkan BlackBerry kan harus minimal ada 100.000 Pak, 90.000 sekian. Yang lebih mahal lagi itu ke salon Pak, ke salon. Itulah ketergantungan dengan biaya hidup sekarang itu terlalu tinggi. Jadi akhirnya mereka cari jalan pintas. Kalau saya lihat gitu, saya kemarin komunikasi sama salah satu anak sekolah itu, gitu. Orang tua tidak mengawasi, dia keluar malam dibiarkan. Ya kan, kalau kita kan biasa, anak saya laki-laki sih keluar jam 10 malam aja tanya mau kemana kok? Jam 10 malam itu saya tanya. Kamu anak perempuan jam 10, jam 11 malam keluar tidak kan jam 11 setengah 12 kan nggak habis rapat itu jumpai ini kok masih kelihatan apa orang tuanya itu beratnya nggak nyari kan gitu. Apalagi yang dengan lomba-lomba haram itu yang kita sedihkan. 5 laki-laki nanti 1 ada anak perempuan. Saya pertanyaan saya ini anak perempuan siapa ini? Kok tidak ada bapaknya yang kehilangan, ibunya yang kehilangan gitu. Iya, itulah pengawas. Intinya semua pengawasan orang tua juga kan. Zaman dulu kita ya macam saya kan mau keluarnya susah.
orang tua ketat sekali. Jam 8 udah di meja belajar, sampai jam 10 udah ngantuk-ngantuk tuh masih belajar. Kalau sekarang kan kalau ada pengawasannya, mungkin masih ada orang tua yang lain yang ngobrol. Dulu Bapak sekolah jalan kaki nggak Pak? Jalan kaki saya tuh masih pakai sendal. SD itu masih ketemu batu tulis Pak. Oh gitu. Batu tulis. Ya, harus cepat hafal. Iya, malam-malam itu anak aku masih peliharaan. Kalau saya mau tunggu juga kan nggak enak juga. Jadi mungkin gini Pak. Jadi mungkin kami mengusulkan di antara tugas kepolisian kan ada bimas ya Pak. Mungkin kalau polisi yang ngundang sesekali, misalnya di kelurahan mana ada masalah yang Bapak buat ini, itu dikasih peringatan orang tua. Saya yakin mungkin lebih mengena karena banyak macamnya, Pak. Karena mereka tahu konsekuensi hukumnya kan. Iya betul. Ya, jadi mungkin itu yang kita harapkan. Misalnya bekerja sama dengan misalnya sekolah. Ya, jadi misalnya ketika guru sekolah mengundang orang tua murid, kalau bisa ya kepolisian hadir di situ Pak. Iya. Untuk bicara kepada orang tua anak-anak ini, karena kadang-kadang orang tua juga banyak nggak tahu tentang itu. Jadi kalau bisa dari bapak kepolisian, ya bersinergi dengan sekolah gitu, misalnya kapan ada pertemuan orang tua murid, diberitahukan kepada kepolisian, nanti kepolisian memutus. Sehingga dengan demikian Pak ada saran-saran peringatan yang kita sampaikan. Terima kasih saran. Itu pun sudah kita jalani Pak. Jadi sekolah-sekolah itu sudah kita lakukan tujuan. Masuk pembinaan lalu lintas itu masuk ke sekolah. Nanti kita lebih tingkatkan ya. Terutama yang lebih mengena ke masalah-masalah kenakalan remaja. Ya. Atau mungkin Pak, Bapak undang ke sini, ini kan Bapak, ya tokoh undang, ya kami juga diundang begitu. Kami dari nanti tokoh lintas agamanya menyampaikan beberapa pesan, sampai Bapak memberikan nanti nasihat dari berdasarkan hukumnya. Boleh dengan begitu kita ada sinergi kerjasama, dan demikian orang tua itu benar-benar serius terhadap anaknya. Ya nanti kita rencanakan. Tapi kalau untuk di kecamatan sudah jalan, tinggal mentajamkan ini. Biasanya kan namanya materi itu kalau kita berikan sama anggota, kau bilang gini harus sampaikan gini sama mereka, biasanya agak berubah-ubah kan. Karena ada pesan dari orang tua kita. Katanya kalau nitip uang bisa agama. Ya, itu yang menjadi kita sebagai pengurus FKUB, semangat kita pertama-tama kuat. Itu agama, ada satu agama pun yang menyatakan itu dibenarkan di dalam Alkitab apapun mengatakan tidak ada dibenarkan masalah ini maksiat. Maka kita pun sepakat. Umpamanya ada keraguan sekarang, telepon itu masuk ke kita. Masalah hukum, masalah freedom itu masuk ke kita. Apalagi beliau ini yang azabnya beliau ini karena ketemu salah. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya tadi menerima forum komunikasi kerukunan umat beragama Dumai yang menyampaikan kesepakatan bersama tentang pemberantasan penyakit masyarakat yang ada di Kota Dumai. Jadi secara khusus saya sampaikan kami dari pihak Polres Dumai sangat mendukung kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat yang ada di Kota Dumai ini. Kemudian saya menghimbau kepada masyarakat tolong menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan penyakit masyarakat seperti minuman keras, perjudian, dan lain-lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama berterima kasih kepada Bapak Kapolres telah menerima kami dengan senang hati dan lapang dada. Alhamdulillah silaturahminya sangat kental sekali, sangat baik sekali, karena kita menyampaikan kepada beliau hasil deklarasi kita bersama pemerintah daerah Kota Dumai, di mana intinya adalah di dalam memberantas penyakit masyarakat, baik itu namanya miras, prostitusi atau narkoba. Itu semuanya adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama tidak ingin tercemar. Kota Dumai ini tidak ingin tercemar dari segala sifatnya yang negatif. Makanya itu kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres telah bisa bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menciptakan Dumai ke depannya lebih kondusif lagi, dan supaya kita bekerja pun lebih tentram, aman dan kondusif, sehingga kita untuk niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah itu lebih terwujud lagi dengan kedamaian dan ketentraman di kota Dumai ini. Kalau tidak kita mulai dari sekarang atau dari keluarga kita, kapan lagi mau kita mulai? Maka kita bertanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kerukunan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab penegak hukum, bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan itu, aku ciptakan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi, maka mari sama-sama, khalifah itu artinya pemimpin, mari kita pimpin dunia ini, kita bimbing dunia ini untuk menjadi suatu tempat tinggal yang kita bagi kita yang tentram hendaknya. Demikian himbauan dari kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan kepada pemerintah juga kita tetap akan bekerjasama, dan berikutnya nanti kami juga akan beraudiensi ke kejaksaan dan juga ke bawahnya juga ke Satpol PP insyaallah, demi memberantas penyakit masyarakat itu ke depannya. Demikian, terima kasih.